Assumption itu, exception adalah kondisi kesalahan atau error yang terjadi saat program dijalankan, atau disebut juga runtime error. Error ini menyebabkan normal program terganggu. Untuknya, Java menyediakan fitur yang sangat berguna yaitu exception handling untuk menolak kondisi error ini agar program tidak langsung diadakan atau juga kayak misalnya kita lagi jalan ini, nah dia berhenti secara tiba-tiba. Nah, supaya tidak seperti itu, kita bisa menggunakan exception handling. Untuk contohnya yaitu ada arithmetic exception. Contohnya coba bayangin kamu mau bagi angka dengan 0 dalam Java. Misal kayak 10 dibagi dengan 0. Maka hasilnya akan menampilkan arithmetic exception. Karena secara matematis, pembagian dengan 0 tidak mungkin dilakukan. Contoh yang kedua yaitu null pointer exception. Bayangin kamu ingin menghubungi salah satu temanmu, tapi kamu tuh belum menyimpan kontaknya. Jadi, kalau di dalam Java, jika kamu mencoba menggunakan objek yang belum diinisialisasi atau bertemu, maka akan muncul null pointer exception. Contoh yang ketiga, nah, misal kamu mau mencari barang di rak nomor 5, sedangkan raknya itu cuma ada 3. Nah, di dalam Java, jika kamu mengakses elemen kelima dan Java yang hanya punya 3 elemen, maka akan terjadi array index of false exception. Contoh selanjutnya yaitu coba kamu bayangin mencari file sudah kamu simpan, tapi file itu tidak ketemu. Di dalam Java, kondisi ini disebut file not found exception. Contohnya lagi nih, dalam beberapa kasus, kamu bisa membuat exception sendiri sesuai kebutuhan. Contohnya, hanya orang berusia di atas 18 tahun yang boleh masuk dalam Java. Kamu bisa membuat exception sebagai pengecualian sistem. Lalu apa sih yang harus dilakukan? Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara menangani semua kesalahan ini? Yang pertama itu kalian bisa menggunakan penangkap kesalahan dan gunakan finally untuk menjalankan kode yang harus tetap dilakukan meskipun error program. Oke, apa yang terjadi jika tidak menggunakan exception? Jika exception tidak ditangani, maka pelajaran Java akan berhenti secara mendadak. Tentu akan mengganggu pengalaman pengguna atau bahkan bisa menyebabkan kemudian proses yang lebih besar. Contohnya di sini kita ada integer array deklarasi yang mempunyai 4 elemen yaitu 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada scanner. Nah, scanner ini fungsinya untuk menerima input dari pengguna yaitu indeks elemen yang ingin ditampilkan. Tapi bagaimana jika pengguna memasukkan angka yang salah? Sini ada try catch. Kita fokus kode dalam blok try catch. Saat pengguna memasukkan indeks yang salah, maka program tidak crash atau tidak berhenti secara tiba-tiba, tapi akan ditangani oleh blok catch dan menampilkan pesan error. Ini adalah salah satu bentuk penanganan array init of found exception. Itu try catch untuk file. Contohnya saat kita membuka file, kita menggunakan input stream untuk membuka file input di TXT. Nah, tapi kalau nggak ada, maka masuk ke blockage dan menemukan kesalahan IO exception.
Jadi menggabungkan beberapa trigger. Kita juga bisa menggunakan beberapa operasi beresiko dalam satu blok. Misalnya, mengupload attack dan membuka file sekaligus. Kita butuh dua blok cache terpisah, satu untuk array dan satu untuk file. Setelah itu, try dan cache kita bisa menggunakan file lain. Dia akan selalu dijalankan apapun hasil dari file cache. Kita digunakan untuk membentuk resource seperti file atau koneksi database. Kesimpulannya, expression handling sangat penting untuk menjaga program tetap stabil dan profesional dan menggunakan try, catch, dan finally. Kita bisa menangani berbagai error dengan elegan dan memastikan pengalaman pengguna ke lebih baik. Sekian dari saya mohon maaf apabila saya tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.